Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video perkuliahan mata kuliah pemrograman SQL. Di video ini saya akan kembali melanjutkan materi minggu yang lalu, masih di SQL function, khususnya penggunaan prosedur language atau PLPG SQL. Jadi kita akan mencoba mengeksplor kembali ya fungsi yang ada di dalam SQL yang bisa digunakan untuk banyak hal. Jika minggu yang lalu kita sudah mencoba membuat fungsi kemudian digunakan untuk menghitung suatu nilai di dalam tabel. Jadi misalkan kita ingin menghitung IPK, menghitung jumlah SKS, ya, menghitung harga dan lain sebagainya, memungkinkan. Jadi kita bisa meng-create function kemudian memanggil fungsi tersebut untuk melakukan perhitungan atau sebuah program yang digunakan untuk menghitung. Jadi cukup memanggil nama fungsinya dengan select, maka kita bisa menggunakan fungsi tersebut untuk menghitung atau sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, fungsi lain ya dari function ini yang ada di dalam SQL, selain kita bisa memanggil, kemudian kita bisa menggunakan seolah-olah hasil dari fungsi itu sesuai tabel atau sesuai dengan outputnya. Jadi kita bisa mengoutputkan sesuai dengan tipe data yang kita inginkan atau sesuai dengan perhitungan yang dilakukan. Jadi apakah itu integer, apakah itu float, atau itu tabel. Jika hasilnya berupa tabel, maka sebuah function di Postgres, sebuah function di DBMS memungkinkan nanti diperlakukan sebagai sebuah tabel. Jadi kita bisa menselect salah satu kolomnya, dua kolomnya, tiga kolomnya, ya, kemudian memungkinkan juga kita melakukan join terhadap nilai yang ada dalam hasil tabel dari fungsi tersebut. Nah, sekarang coba kita eksplorasi lebih lanjut. Jadi di mata kuliah ini, karena mata kuliah di pemrograman di semester 5, jadi saya berasumsi sintaks-sintaks yang umum digunakan di dalam pemrograman sudah bukan merupakan suatu halangan. Jadi kalau di sana ada perulangan, kalau di sana ada percabangan, itu sudah bukan merupakan hal yang sulit ya. Jadi karena sudah di semester 5. Jadi di sini akan kita bahas salah satu percabangan yang ada di PLPG SQL. Jadi prosedur language-nya secara umum akan sama ya. Jadi yang mungkin perlu diambil katakanlah nilai pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan fungsi-fungsi yang ada dalam PostgreSQL sesuai dengan problem yang mungkin dihadapi. Jadi sebagai contohnya ini ya, misalkan kita punya ini tabel yang contoh saja ya, tabel sederhana saja. Ada satu tabel namanya tabel mahasiswa yang mempunyai dua field ya, sebagai contoh. Ada field name dan ada field nama. Nah, kita fokus ke salah satu fieldnya, salah satu kolomnya, yaitu kolom name. Jadi di dalam tabel ini kita definisikan bahwa name itu memiliki karakter 8 ya. Jadi panjang dari karakter name adalah 8 ya, dengan format misalkan bahwa x, y, y, z, z ya. Jadi ada tiga format name, tiga format nilai yang ada dalam name. Jadi x itu mewakili adalah angka masuk ya, kemudian y adalah kode prodi, kemudian z adalah urutan dari nomor induk mahasiswa tersebut. Jadi walau isinya adalah angka di dalam NIM ini, jadi NIM ini digit ya, dari 0 sampai 9, tapi didefinisikan sebagai karakter ya, karena NIM itu tidak ditujukan, tidak difungsikan, tidak dibuat untuk digunakan sebagai nilai yang akan dihitung. Jadi nggak ada NIM yang mungkin lebih besar, lebih kecil ya, NIM ditambah, NIM dikali, atau bahkan NIM dibagi. Jadi kenapa pakai karakter 8? Karena walaupun NIM adalah digit, adalah angka, tapi nilai-nilai tersebut tidak digunakan untuk perhitungan aritmetika atau matematika. Nah, NIM ini kalau kita bikin pakai tabel biasa, kita pakai create table, kemudian hanya menggunakan constraint primary key. Jadi constraint itu batasan bahwa kita hanya menggunakan primary key pada NIM ya. Jadi batasannya atau constraint dari
dari tabel mahasiswa ini hanya NIM saja, maka kita bisa menginputkan, misalkan kita menggunakan klausa insert into mahasiswa value, ya ini NIMku ya, namaku mahasiswa. Jadi maka kalau kita select gitu kan, kita select, kita lihat hasilnya, maka nanti akan kelihatan bahwa NIM-nya ini NIM-ku adalah NIM ya. Jadi ini masih bisa diterima oleh tabel tersebut. Jadi ini NIM-ku ya bisa diterima gitu kan. Ya karena apa? Karena tipe data yang dibuat ya, tipe data yang digunakan di dalam tabel ini adalah karakter 8. Nah, karakter 8 itu ya bisa menerima karakter apapun itu sepanjang dia berupa karakter, mau tanda seru, tanda tanya, tanda dolar dan lain sebagainya, koma gitu kan, memungkinkan diterima ya karena tidak melanggar ya. Tidak melanggar dari definisi tipe data dari NIM tersebut ya. Jadi NIM-nya bisa diinputkan apapun itu. Nah, beberapa sering membuat batasan gitu kan, beberapa sering membuat filter. Jadi filter ini dilakukan di PHP-nya, filter ini dilakukan di VB-nya, filter ini dilakukan di aplikasi atau antarmukanya. Nah, kalau kita memfilter data yang mau diinputkan itu di layer aplikasi, ya bukan di database, maka jika ada orang yang mengquery dengan menggunakan konsol, menggunakan teks, ya, kemudian langsung, misalkan contoh di sini kita pakai terminal seperti ini, insert into mahasiswa value, ini NIM-ku, namaku mahasiswa, maka data itu pasti akan masuk, ya. Nah, itu juga akan terjadi apabila program yang dibuat itu mengandung kesalahan. Jadi kalau PHP kita mengenal adanya SQL injection. Ya, jadi kalau programnya ada kekeliruan, ada bug ya, maka orang bisa menginsertkan ya, nilai asal sesuai dengan definisi dari tipe data tersebut. Sehingga tipe data saja itu tidak cukup di dalam definisi sebuah tabel. Jadi kalau kita create tabel kemudian tipe datanya itu belum cukup untuk bisa mengawal, untuk bisa menjaga agar data yang disimpan itu baik dan benar ya. Jadi baik dalam artian sesuai dengan format yang ditentukan ya, benar sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi kalau misalkan NIM itu punya format tertentu seperti contoh ini XX, YY, ZZZ adalah format NIM, maka kalau ini NIM-ku jelas itu melanggar dari format yang ditentukan. Nah, dengan tipe data ini tidak cukup untuk memfilter, menjaga ya agar data yang dimasukkan itu benar ya. Jadi kalau kita desain basis data seharusnya mampu mencegah data-data yang tidak benar itu untuk dimasukkan. Nah, untuk mengatasi ini, solusi yang pertama bisa dilakukan adalah menggunakan yang namanya constraint check. Ya, dengan menggunakan constraint check kita bisa menjaga, dicek dulu gitu kan secara sederhana. Jadi sebelum diinsertkan, maka data yang mau dimasukkan tersebut dicek dulu. Siapa yang ngecek tabelnya? Jadi saat kita create tabel, maka kita embeddedkan, kita tempeli di tabel tersebut suatu fungsi, suatu constraint ya untuk melakukan pengecekan apakah data yang diinputkan itu sudah benar atau belum. Nah, ini contoh pertama kita bikin tabel dirubah ya. Jadi kalau pertama kali kita hanya menggunakan primary key pada tabel mahasiswa, kita tambahin sekarang. Jadi di sini create tabel mahasiswa NIM, kemudian primary key, nama kita tambahin constraint ya, cek NIM nama constraintnya. Kemudian ada klausa cek, di sini ada parameter yang digunakan, cek ya, cek kemudian NIM-nya adalah digit ya. Ini merupakan metode, salah satu metode yang didukung di Postgre. Kita bisa menggunakan yang namanya pattern matching ya. Jadi kalau yang suka bahasa C, suka terminal Linux ya, suka menggunakan VI,
suka menggunakan Perl itu seringkali ketemu regression expression. Jadi bagaimana kita bisa mengambil suatu nilai dengan menggunakan kode-kode tertentu. Nah ini pattern matching ya. Jadi kalau yang dimasukkan itu bukan digit gitu kan, bukan 0 sampai 9, maka dia akan ditolak. Jadi contohnya ini misalkan kita buat create tabel mahasiswa dan seterusnya, kita sudah buat, ada tambahan di sini ya, cek constraint, ada tambahan cek constraint, yakni mengecek apakah NIM-nya itu berupa digit ya, berupa digit dengan tetap tipe datanya adalah teks atau variabel karakter varchar. Kita coba insert into mahasiswa value. Ini NIM-ku, namaku mahasiswa. Maka di sini nanti error. Ya, new row for relation mahasiswa, ya violate check constraint, nama ceknya. Ya, jadi di situ nama ini NIM-ku itu ditolak. Ya, soalnya dia tidak sesuai dengan tipe data yang telah diberikan batasan. Jadi tipe datanya sama varchar 8, tapi ada batasannya, yakni yang varchar yang hanya punya digit saja ya, digitnya 0 sampai 9. Nah, sekarang kalau kita coba insert into mahasiswa value 86, namaku mahasiswa. Maka nilai NIM sekarang di sini bukan lagi ini NIM-ku, tapi nilainya adalah angka digit 86. Ya, maka karena 86 adalah digit gitu kan, ini masih bisa diterima ya. Jadi di sini terlihat bahwa pembatasan sebuah constraint bahwa yang diinputkan NIM adalah digit ya, 0 sampai 9 itu belum cukup ya. Jadi karena di slide sebelumnya nampak ya jelas bahwa NIM itu punya format ya, NIM itu punya format yakni XX, YZ, ZZZ ya, ada tahun masuk, ada prodi, kemudian ada nomor urut. Nah di sini bisa membatasi digitnya saja, tapi belum sesuai format, sehingga solusi pertama ini belum benar. Ya, jadi kita menggunakan cek, menggunakan regep, menggunakan pattern matching di sini belum bisa gitu kan, belum cukup hanya dengan menggunakan digit saja. Ya, maka perlu gitu kan, perlu ditambahin gitu kan. Ditambahin bahwa digitnya harus 8 gitu kan, digitnya harus 8. Jadi kalau tadi create tabel kemudian di sini ada digit 0 sampai 9, ini kita rubah ya, bahwa masih menggunakan pattern matching, masih menggunakan regeps, bahwa yang diinputkan digitnya harus 8, NIM gitu kan, kemudian digitnya harus 8. Ya, jadi kalau kita masukkan sekarang insert into mahasiswa value, ini NIM-ku jelas gitu kan, dia bukan digit. Kemudian insert into mahasiswa value 86 itu kan sama, sekarang ditolak karena 86 itu bukan jumlahnya atau cacahnya tidak lagi 8, hanya 2, maka itu ditolak oleh tabel. Ya, ini kalau kita coba sekarang insert into mahasiswa value 8888 sebanyak 8. Namaku mahasiswa. Nah, sekarang bisa masuk karena sudah sesuai dengan kriteria bahwa digitnya adalah 8. Ya, tapi solusi kedua ini sama ya, seperti solusi pertama bahwa ini masih belum sesuai dengan format yang diberikan misalkan oleh suatu kampus ya, bahwa NIM itu punya format tertentu. Satu itu kita tolak bahwa yang masuk adalah non digit ya, digitnya 8 tapi belum cukup. Nah, solusi ketiga ya, kita bisa memungkinkan untuk membuat fungsi menggunakan regep saja gitu kan, menggunakan pattern matching saja memungkinkan. Kalau Anda mau gitu kan, dicari bagaimana cara supaya yang dimasukkan itu hanya 8 gitu kan, kemudian punya format tertentu gitu kan, memungkinkan pakai menggunakan regression expression gitu kan. Tapi gitu kan mungkin lebih mudah dipahami kalau kita bikin fungsi saja. Ya, kita bikin fungsi. Ya, kita bikin fungsi seperti kemarin. Perbedaannya apa? Perbedaan di sini yang pertama adalah outputnya. Jadi output kalau kita bikin fungsi untuk membatasi, untuk memfilter data, itu outputnya adalah boolean. Ya, nilainya true atau false. Jadi kalau misalkan ini sebuah filter, ada data yang dimasukkan, ya dicek dulu ya sama filter. Bener apa enggak gitu kan?
Kalau benar maka diteruskan di insert, kalau salah ditolak. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kita bisa bikin fungsi. Kita bisa bikin fungsi nanti untuk melakukan pengecekan, pemfilteran. Apakah data yang dimasukkan itu benar atau salah, sesuai dengan format yang ditentukan atau belum. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang penting adalah kita ngerti output dari sebuah constraint check, fungsi yang digunakan untuk melakukan pengecekan adalah true atau false, atau di sini sering dikenal dengan menggunakan boolean. Jadi ini sama seperti kemarin, create or replace gitu kan, atau create function saja nggak apa-apa. Ya, create function fungsi check nim, kemudian kita ngerti yang diinputkan adalah nim-nya, ya nim-nya diinputkan, ya kemudian return-nya boolean. Ya, kalau mau ada deklarasi variabel seperti minggu yang lalu boleh gitu kan dideklarasikan variabelnya. Kalau enggak ya langsung aja bisa. If nim sekarang gitu kan. If nim tidak sama dengan digit 8 gitu kan. Kemudian false ya. Jadi if nim itu if nim itu tidak sama dengan digit 8 maka false ya. Else true. Ini masih sama seperti yang sebelumnya. Yang ini ya, hanya dibuat fungsi. Jadi kita punya false sama true. Ya, ada false sama true. Nah, ini ada percabangan ya. Jadi ada if, kemudian ada syaratnya then. Ya, jadi kalau memenuhi syarat then true. Kalau tidak memenuhi syarat false. Ya, jadi ada if then else. Ini mirip sekali dengan Pascal. Ya, jadi ada if, ada and. Ya, jadi batasannya di sini ada if sama and if. Jadi ada batasan if dimulai, if diakhiri. Nah, ini if syarat true, false. If syarat false true ya, tergantung syaratnya. Ya, syaratnya mau seperti apa. Jadi yang tadi, yang solusi kedua itu kalau dituliskan dengan function seperti ini. Jadi ini masih sama bahwa ini belum cukup. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu syarat saja bahwa digitnya harus 8 itu belum cukup untuk membatasi inputan nim. Ya, maka perlu dikembangkan menjadi solusi keempat. Ya, jadi ya if digitnya harus 8. Ya, jadi kalau nggak 8 salah. Ya, kalau sudah benar 8 maka dicek dulu. Nah, ini mengeceknya. Ini baru saya cek digit ZZ-nya. Ya, jadi kalau ini misalkan prodinya ada 3, 01, 05 sama 11 misalkan. Ya, maka if substring gitu kan, kita ambil digit dari nim, if substring nim from 3 dari yang ketiga, x y gitu kan, dari yang ketiga sebanyak 2 y ya in gitu kan. Jika yang y tadi dalam 01, 05 atau 11, maka nilainya adalah benar gitu kan. Jadi kalau dia itu masuk ke 01, 05, 11 maka dia benar. Atau kalau dalam contoh ini tidak dalam maka salah. Nah, batuk ya. Jadi if substring name from 3, 4, 2 not in, tidak masuk dalam 01, 05, 11 false. Else-nya true ya. Jadi di sini kita coba gitu kan. Kita 86 nggak bisa masuk ya, violet ya, kemudian jelas di sini gitu kan, ini nimku jelas 888. Nah, ini juga nggak bisa gitu kan 888 karena nilai ketiga ya 88 ya, ketiga dan keempat itu tidak ada di dalam 01, 05 sama 11 ya. Jadi kalau di string karakter yang ketiga gitu kan sama keempat 05 kemudian 01 ya, itu maka diterima. Jadi kalau kita insertkan diterima. Nah, itu solusi keempat, atau ini bisa menjadi sebuah solusi ya. Jadi kalau diinginkan misalkan tahun yang x itu mau dibatasi ya memungkinkan juga ya. Tapi kalau misalkan nanti kita batasi bahwa yang boleh dimasukkan hanya yang berawalan dengan 0 atau 0 gitu kan, atau mungkin 1 gitu kan, 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu yang bisa diinputkan misalkan ya. Nanti kalau kita pengen menginputkan data yang lama jadi repot ya. Jadi pembatasan nanti bergantung kondisi ya, situasi. Jadi yang pasti bisa dibatasi adalah prodinya ya, prodinya sesuai dengan yang ada di sana, sehingga tidak mungkin ada kesalahan gitu kan, tidak mungkin ada kesalahan yang terjadi saat kita menginputkan nim ya, nimnya keliru gitu kan, lo prodinya kok nggak ada
Ya, jadi ini bisa menggunakan yang namanya constraint check. Jadi dengan if then else sederhana bisa seperti ini. Ya. Atau solusi yang kelima salah satu yang lain adalah menggunakan seperti ini masih sama. Ya, cuma sekarang kita ada if kemudian then ini ada else if. Ya, kalau tadi ada if then else gitu kan, ada dua and if. Ini and if pertama, and if kedua gitu kan. Ini bisa jadi satu gitu kan. Jadi satu pakai else if. Ada if nim tidak sama dengan digit 8, kemudian false, kemudian else if. Jadi kalau benar gitu kan, kemudian baru dicek lagi. Ya, ini kalau salah gitu kan, diteruskan gitu kan, atau ditolak. Kemudian kalau benar itu nanti baru diinsertkan. Nah, ini ada banyak query, ada banyak cara gitu kan. Anda mau pakai if then and if ya, if then else if and if boleh gitu kan. Mana yang lebih baik? Nah, ini tugas gitu kan. Jadi bagaimana Anda nanti memilih suatu query. Jadi kemarin mungkin sudah saya sebutkan bahwa banyak jalan menuju Roma, ya, banyak jalan menuju Kalisah 28. Mau lewat timur, mau lewat barat, mau lewat utara, mau lewat selatan. Mana yang terbaik? Mana yang tercepat? Ya, jadi kalau dari utara biasa jadi lebih cepat kalau pakai motor. Ya, dari timur lebih cepat kalau pakai jalan kaki misalkan. Artinya setiap opsi dalam query itu bisa berbeda-beda bergantung dari kompleksitas yang dihadapi, bergantung dari banyak variabel. Nah, ini tugas gitu kan bagi mahasiswa untuk mencari kalau kita mau query itu mana sih yang terbaik ya. Jadi penting itu kan, kalau query itu Anda punya query, Anda punya subquery, Anda punya join, Anda punya left join, right join, full join, itu mana sih yang terbaik? Ya, bisa jadi diselesaikan dengan join, bisa jadi diselesaikan dengan full join, bisa jadi diselesaikan dengan subquery. Ya, nah ini sama. Anda bisa menyelesaikan dengan if and if and if, atau pakai if sama else if. Bedanya di mana gitu kan? Bisa jadi berbeda. Kalau query-nya itu panjang, kalau query-nya itu banyak ya, kalau jumlah data yang dimasukkan itu banyak, bisa jadi berbeda. Nah, ini tugas kalau kita mau meneliti ini mana sih yang terbaik gitu kan query-nya. Nah, sama misalkan kalau ilustrasi aja gitu kan, kalau Anda misalkan dua constraint ini kita bandingkan. Nah, ini ada film gitu kan, saya nggak tahu di Netflix sudah muncul atau belum, film 2019 kemarin, tapi kalau Anda langganan Fox gitu kan, Fox Movie, ini ada filmnya ya, tahun lalu sudah di awal tahun ini mungkin ya, atau tahun lalu sudah diputer ya, namanya Hummingbird Project. Ya, ini seorang ilmuwan, dalam artian di sini programmer. Ini mas programmernya ini hanya mencari perbedaan 1 detik ya, 1 milidetik ya. Jadi bedanya 1 milidetik saja dia bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Ya, ini filmnya recommended untuk dilihat anak informatika ya, sama mungkin anak elektro. Jadi ini kabel fiber optik ya, ini bikin algoritma untuk mentransfer data yang dibutuhkan perbedaan 1 detik saja. Jadi 1 milidetik itu bisa punya membuat perbedaan yang luar biasa. Nah, ini pertemuan di video di pertemuan hari ini ya, saat ini atau minggu ini. Nah, tolong dieksplorasi ya if-nya ya. Selain if ada case, sama seperti pemrograman yang lain. Jadi sekali lagi di sini saya tidak akan mengulang kembali karena hanya perbedaan sintaks saja antara Pascal, C++, C++, Crash ya, dan lain sebagainya ya. Yang terpenting adalah Anda mampu, ini logiknya gimana sih ya, ini bisa diselesaikan dalam seperti apa sih ya. Jadi silahkan dieksplorasi. Nah, kuis ini ya, ada sebuah kuis. Kalau saya punya tabel tiket, di situ ada nomor tiket, primary key, ada nomor KTP, ada tanggal beli. Nah, sekarang misalkan dalam tabel tersebut mau dilindungi, setiap nomor KTP hanya boleh membeli 5 tiket di tanggal yang sama. Nah, itu bagaimana fungsi untuk membatasinya ya. Jadi primary key-nya nomor tiket, tapi ada batasan yang lain. Setiap nomor KTP hanya boleh ya membeli 5 tiket
di hari yang sama. Jadi kalau besok mau beli lagi nggak masalah. Ya, jadi di situ ada nomor tiket, nomor KTP dan tanggal beli. Ya, ini mungkin panjang gitu kan tabelnya. Ini tabel sederhana saja bahwa yang digunakan adalah nomor KTP dan tanggal beli. Oke. Nah, ini kuisnya. Nanti saya siapkan folder untuk ngupload kuis ini. Oke, hari ini video ini dari saya sukakan sekian. Terima kasih. Salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.